wawancara ibu sebentar ya Bu ya. Boleh Ibu? Ya, sebelum perkenalkan ya Bu ya, saya Amelia. Sudah ada teman saya Julia. Dari nomor video. Saya Sani Febrianti. Saya Ais Rahma. Saya Fauzia. Saya Tiara Fitri. Saya Imelda. Saya Salwa. Saya Ilma. Saya Sita. Saya Gunawan dan Nafis. Ya, baik Ibu tuh teman-teman saya semua ya Bu. Ya Ibu, langsung saja ya Bu ya. Saya pengen nanya Ibu sedikit tentang latar belakang pendidikan dan juga pengalaman kerja sebelum menjadi nurse entrepreneur seperti apa? Sambil cerita aja ya. Ya, teman. Sudah. Jadi kita flashback ke masa-masa 20 tahun silam ya. Jadi saya itu menyelesaikan studi itu pertama dari keperawatan ibu. Dari 3 keperawatan itu saya lulus tahun 2002 ya. Kalian tak masih di mana gitu ya. Alhamdulillah saya udah 2003 itu keperawatan di Poltekkes Bandung. Aktor kalau dulu ya. Itu 2002. Nah, kemudian setelah lulus alhamdulillah dapat kerja tuh langsung di Rumah Sakit Al-Islam Bandung dari 2002 sampai 2012. Nah dari situ masih D3. Nah kebetulan 2013 akhirnya saya resign dari rumah sakit. Kemudian mulailah saya ngambil, karena udah resign dari rumah sakit, butuh masih dalam jiwa saya masih ada bisa perawat dan meronta-ronta gitu ya jiwa perawatan saya. Nah akhirnya 2013 itu saya ngambil pendidikan semacam pelatihan ya, yang ngambil ke kompetensi khusus di perawatan luka itu tahun 2013, yang basicnya ternyata seru, menantang gitu ya. Akhirnya lanjutlah masih di 2013 ambil lagi yang level advance-nya. Jadi memang kalau pertama kali nyemplung di luka itu ikut pelatihan itu 2013, yang basic sama yang tingkat lanjutnya yang advance-nya di 2013 lagi ya. Nah setelah itu makin penasaran nih ya, ternyata peluang perawat juga ternyata bisa selain kerja di rumah sakit, ternyata kita punya loh misalkan bisa untuk praktek mandiri keperawatan. Nah sertifikasinya udah dikantongin, sudah terdaftar gitu ya, bahwa oh iya kompetensi saya diakui gitu ya. Nah akhirnya bukalah praktek mandiri keperawatan waktu itu 2014. Boleh dibilang praktek mandiri keperawatan pertama di Purwakarta. Karena memang waktu itu tuh kan, kalau sekarang teman-teman mau buka praktek mandiri aturannya udah jelas. PPNI udah punya standar nih apa saja. Kalau dulu undang-undang keperawatan disahkan tahun berapa? Ya 2015 kan. Sementara waktu 2017 aturannya. Waktu itu 2013 belum ada. Jadi memang saya waktu itu mengurus perizinan itu ke Dinas Kesehatan, ketemu ketua PPNI. Memang waktu itu memang belum ada standarnya, jadi akhirnya perjuangannya tuh kesana kemari lah untuk bikin kita aturan bahwa kita bisa loh praktek mandiri. Saya punya kompetensi khusus di bidang perawatan luka, dan itu memang kompetensi perawat, jadi ya bukan kompetensi sebelah profesi yang lain. Nah akhirnya setelah hampir 8 bulan ngurus izin, kalau sekarang udah kalau praktek kalau itu lama karena memang aturannya belum jelas. Jadi kita buka peraturan daerah, buka peraturan pemerintah gitu ya. Kalau mau perawat buka praktek mandiri itu apa saja sudah ada praktek mandiri kayak gitu ya. Tapi memang tidak ada spesifikasi khusus gitu ya. Dan mereka izinnya pun nggak ada izin praktek SIPP, nggak ada gitu. Jadi ya praktek aja gitu, surat praktek biasa. Nah, akhirnya alhamdulillah tuh 2014 terbitlah yang praktek mandiri perawatan. Boleh dicek satu-satunya waktu itu di Purwakarta yang memang punya kompetensi khusus. Nah dari 2014 berpraktek
Dan saya S1 dan profesinya tuh tahun 2020. Karena memang tuntutan kan ya, undang-undang terbaru nanti kalau teman-teman mau praktek itu minimal D3 keperawatan plus pengalaman kerja 3 tahun ya. Kalau dulu tuh, kalau nanti itu 5 atau 10 tahun yang akan datang itu harus S1 keperawatan profesi nurse ya. Jadi mau tidak mau 2020 baru saya S1 sama profesi nurse. Itu kalau latar belakang pendidikan. Ya gitu ya. Terus awal mula ide saya muncul gimana Bu? Jadi itu tadi karena sebenarnya saya itu resign dari rumah sakit itu sudah ada perencanaan bahwa saya mau keluar, mau membangun praktek mandiri perawatan enggak. Karena waktu saya di rumah sakit lagi saya nggak tahu kalau perawat itu boleh praktek, benar-benar nggak tahu gitu ya. Cuman waktu itu karena memang saya itu suami dapat kalau saya di Purwakarta, saya di Bandung LDR-an kan, punya anak juga gitu ya. Akhirnya tahun kedua udah pulang aja. Cuman waktu itu kebetulan saya di rumah sakit itu berpartner dengan seseorang yang sudah terpapar. Jadi sebenarnya ada di Indonesia itu perawat luka ada, gitu. Cuman ITM namanya. Itu masih sangat-sangat jarang. Nah kebetulan si ibu teman aku itu beliau berkenalan dengan ITN yang namanya ITN pertama di Jawa Barat di RSKS. Nah, beliau yang memutarkan ayo perawat itu punya kompetensi yang setara gitu ya. Namanya yang sama Solanges. Nah itu dipaparkan, ikut pelatihannya ada untuk perawat itu bisa punya kompetensi keahlian sendiri yang nanti bisa dikembangkan di tatanan praktek mandiri gitu kayak klinik. Nah, teman saya itu yang di rumah sakit dia ikut pelatihan duluan dan dia memang berencana saya keluar mau punya klinik sendiri di perawatan luka. Teman saya itu yang kita tapi kalau luar ternyata saya duluan yang keluar. Setelah saya keluar lost contact tahun keluar lah saya dengan udahlah saya mungkin karir saya di perawat udah start di situ gitu ya. Tapi pada dulu suatu hari ditelepon lah sama teman saya itu nanya aktivitas saya sekarang apa. Nah, enggak saya di Indonesia. Insya Allah pengen usaha, tapi mungkin mau ke toko obat aja saya bilang waktu itu belum apa-apa. Karena memang saya butuh inilah butuh apa ya jiwa saya butuh kembali gitu ya untuk kembali ke dunia perawatan. Kamu saya bilang gini, kamu ikut pelatihan perawatan luka saya kasih brosurnya. Apa itu perawatan luka? Pokoknya ikut aja dulu. Nanti diajarin gimana cara merawat luka dan itu bisa praktek mandiri. Saya penasaran, akhirnya saya ikut. Ikut ya itu yang basic. Wah ternyata begini ya perawatan luka itu. Kan selama ini kita taunya betadin, oh ternyata luas gitu ya. Ilmu perawatan itu luas. Dan bonusnya itu kita boleh praktek mandiri. Asalkan punya izin. Jadi memang awal mulanya itu ikut pelatihan itu. Nah ternyata setelah ikut pelatihan basic, penasarannya makin nambah. Karena ternyata oh itu tadi yang advance. Nah kebetulan depan kan dokternya. Iya. Saya cerita, dok aku tidak pelatihan ini, gitu. Ini saya cerita. Dan aku lagi izin untuk praktek. Dia bilang udah kerja saya aja. Saya bilang ini saya udah melenceng ya kan saya tujuannya pengen sendiri tapi nggak apa-apa deh untuk apa akhirnya kerjasama sama beliau untuk saya eksperimen pertama pegang pasien luka itu dan Oh iya, berarti Ibu bekerjanya di sini sebagai tim ya Bu ya? Kolaborasi dengan dokter yang di sebelah? awalnya ya dengan dokter tapi pas kesini kayaknya saya mending kerja sendiri iya. Dok aku pisah deh saya di depan dan saya pengen punya izin praktek ya. Kalau di depan saya kan ikutnya izin klinik dokter saya kerja di situ saya nggak punya izin praktek saya sendiri gitu. Akhirnya ya udah cuma berapa bulan di sana saya urus perizinan keluar ya Berarti emang perawat itu boleh praktek mandiri ya Bu ya? Jadi nggak mesti satu dengan dokter, ikut dengan dokter, tapi kita pun boleh praktek sendiri kan ya? boleh banget. Asalkan ada izinnya dan juga udah ikut pelatihan. Ya jadi intinya sebenarnya gini kan dalam keperawatan itu kompetensi itu sebenarnya banyak perawat juga ya. Ada perawat ICU, ada perawat gerontik, ada perawat
maternitas, ada perawat anak, dan itu ada keahlian khusus. Jadi teman-teman misalkan kayak saya kebetulan rambutnya bisa beda ya, buka praktek manik. Ada juga yang holistik, yang bekam, akupuntur. Teman-teman kalau punya sertifikasi itu, praktek mandiri ini bisa holistik. Dan ada itu ikatan himpunan perawat holistik yang bisa membantu fasilitasi teman-teman untuk praktek holistik misalkan. Atau mau buka baby spa, perawat anak ada pelatihannya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali. Berarti banyak peluangnya ya Bu ya sebenarnya ya, asalkan kita mau mencari tahu gitu ya. Nah Ibu tadi juga udah cerita ya Bu ya pengalaman bekerja Ibu di rumah sakit cukup lama juga ya Bu, kurang lebih 10 tahun kan ya. Terus juga Ibu resign, terus kemudian Ibu sekarang buka praktek mandiri. Tetapi apa sih yang memotivasi Ibu untuk terjun ke dunia kewirausahaan ini di bidang keperawatan luka ini yang sudah Ibu jalankan? Yang pertama memang kalau yang saya rasain ya, teman-teman nanti kalau udah terjun ke lapangan akan itu sense of nurse-nya itu bakal muncul ya. Kita punya critical thinking, kita punya jiwa empati gitu ya. Nah ketika saya berhenti dari rumah sakit itu saya kehilangan ya. Nah, jadi istilahnya saya perlu nih jiwa saya dikembalikan gitu ya untuk melayani, memberikan asuhan gitu. Itu motivasi yang pertama itu. Nah kemudian yang kedua adalah saya kebetulan ini kan dari sebelum-sebelumnya saya bukan keluarga birokrat, artinya memang orang tua saya bukan PNS, orang tua saya pedagang gitu. Jadi mungkin karena dikasih makannya dari hasil wirausaha dalam diri saya juga ada jiwa-jiwa usaha gitu, ya senang Bu ya. bisnis, misalkan senang jualan gitu ya, senang mencoba hal yang baru. Ketika kuliah misalkan aku ikut Oriflame, masih ada yang baru ya itu. Jadi jiwa-jiwa seperti itu ada. Jadi makanya ketika di rumah nggak ada kegiatan, kayaknya saya mending usaha juga deh gitu ya. Akhirnya merintislah buka perawatan. Awalnya sih dulu sebenarnya apotek dulu karena memang waktu itu saya belum kenalan sama perawatan luka ya. Awalnya apotek dulu itu apotek Ketimbang, saya juga itulah banyak komunikasi. Ternyata bisa, ya udah akhirnya dan saya lihat peluang di masyarakat untuk dalam tanda petik berbisnis di dunia kesehatan itu ternyata besar. Apalagi kita punya basic ilmunya. Contoh misalnya ini, teman-teman ketemu berapa apotek ownernya medis bukan? Yang ownernya medis kebetulan yang menjadi daya jual medis ini adalah di sini misalnya itu menjadi daya tarik nilai plus. Jadi teman-teman sekolah keperawatan mau susah cari uang ibaratnya kayak gitu ya. Asalkan kita bisa membaca peluang gitu. Ternyata saya lihat obat yang lain seperti ini polanya. Oh kalau misalkan ownernya perawat, misalkan kita bisa edukasi, ya orang akan lebih percaya. Itu peluang kita di bisnis. Nah, Ibu kan sebagai wirausaha juga ya Bu ya berarti ya. Tapi apa sih sebagai tantangan terbesarnya Bu dalam membangun usaha itu apa aja? Apalagi kan mungkin beda ya Bu ya wirausaha dalam jasa gitu ya atau wirausaha dalam bidang barang gitu ya Bu. Nah, itu tantangan terbesarnya itu seperti apa Bu? Oke, ketika memulai bisnis seperti ini ya, memang tantangan yang paling besar itu menaklukkan diri sendiri. Ya itu. Ketika awal pertama melangkah ragu-ragu. Aduh saya sebelumnya kerja di rumah sakit dapat gaji sendiri, kita dibayar gitu ya. Pasien juga kita nggak usah ribet-ribet mikirin pakai, udah ada di rumah sakit kita tinggal kerja gitu ya. Jadi pikiran-pikiran seperti itu memang ininya ya godaannya gitu. Jadi saya harus nyari pasien sendiri bisa nggak ya? Jadi memang kita harus out of the box dulu. Jadi keluar dari zona nyaman dulu. Karena memang kayaknya aku nggak pede deh misalnya kalau harus nyari pasien sendiri gitu. Kita harus ketemu orang dulu untuk menjelaskan kita passionnya di mana, itu bukan tantangannya di situ. Jadi yang pertama menaklukkan diri sendiri. Nah yang berikutnya adalah ketika izin sudah ada, tempat sudah jadi, tantangan lagi nih
lubang misalkan ya, oh, di sekitar kita nggak ada nih praktek itu kan, udah gitu ya. Tapi memang yang paling penting itu tantangannya adalah kondisi ya, Harus keluar dari zona nyaman kita ini ya Bu ya. untuk keluar dari zona nyaman, out of the box ya. Jangan misalkan kerja nih, udah lulus kuliah kerja di rumah sakit itu aja gitu. Dan jangan seperti itu, tapi untuk Berani ambil resiko juga ya Bu ya, berarti kalau gitu iya, ya. tapi nggak konyol ya. Iya, Kita ada aturan, iya. survive ya, Bu. Ah, Survive-nya itu. Kayak gitu. Iya. Untuk respon masyarakat di sini seperti apa Bu? Respon, nah, Apalagi kan mungkin ada perbandingan mungkin ya Bu ya, karena depan ada dokter juga, kemudian Ibu buka praktik mandiri, nah mungkin respon masyarakat itu berbeda-beda juga ya Bu. iya betul. Betul. Dan itu jadi gini, ketika kita buka praktek di bidang medis, gitu ya, praktek sendiri keperawatan, itu asumsi pasien adalah kita dokter. Iya. Tapi Artinya sebagai mahasiswa juga seperti itu Bu, kadang di rumah sakit kan ya. ya tindakannya yang mulai memberi obat gitu ya, bukan merawat, melakukan tindakan perawatan. Jadi memang ketika awal praktek itu usaha kita, kerja keras kita adalah kita melakukan asuhan perawatan. Jadi tiap pasien itu diedukasi dulu. Jadi pasien baru datang nih punya melihat pelangnya atau dapat rujukan dari dokternya, pasien itu nanya, Bu, dijeksi tuh kayak dijeksi abi mah gitu. Jadi memang menyampaikan dijeksi itu disuntik karena tadi injek apa jeksi Bu, jadi injek. Jadi kalau di masyarakat awam kan gitu, kalau sakit Iya. berobat disuntik. Iya. Jadi memang awal-awal itu bagaimana kita menjelaskan bahwa kita tuh prakteknya keperawatan. Ibu punya luka, kita rawat lukanya. Nah, urusan antibiotik, urusan suntik menyuntik itu bukan area kita. Oh, kita konsultasi sama dokter. Itu nanti dokter yang ngasihnya. Ibu di sini saya rawat lukanya, saya pakaiin obat-obatan yang sesuai dengan kondisi lukanya sampai sembuh. Gitu. Jadi memang responnya awalnya kita itu dikiranya praktek dokter, hanya mengobati. Tapi pelan-pelan gitu ya, setelah satu pasien selesai, rata-rata kan satu pasien kalau lukanya beres bisa sampai 2 bulan ya, Iya. sembuhnya tuh mereka 3 hari sekali datang. Nah setelah selesai dan mereka melihat progresnya, itu tuh muncullah kepercayaan. Dan jangan salah, marketing terbesar kita itu pasien. Iya. Kita jor-joran iklan di medsos, kita pasang flyer, kita pasang spanduk, tapi nggak ada pasiennya. Itu berbeda hasilnya ketika kita semua usaha marketing sudah dilakukan. Datanglah pasien, dia selesai masa perawatan, satu orang pasien bisa ngomong ke semuanya. Mulut ke mulut ya Bu ya, mulut ke informasinya. mulut. Jadi memang kalau sekarang karena memang saya sudah menjalani proses yang panjang gitu ya, alhamdulillah tuh pasien sudah mulai trust, sudah mulai percaya, responnya juga ya datang ke sini mau dirawat lukanya, bukan mau disuntik atau mau diobatin gitu, diobatin makan obat misalnya. Jadi datang ke sini yang memang mau dirawat ya. Jadi memang sejauh ini sih ternyata saya misalkan berpraktek di rumah tidak kalah banyaknya dengan pasien yang datang ketika saya di rumah sakit. Cuman ya memang butuh proses.
Perkenalkan, nama saya Eka Julia Habibah dari perwakilan kelompok 3 mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya sedang mewawancarai pengusaha seblak, yaitu perkenalkan namanya siapa teh? Perkenalkan, nama saya Nur Syarifah, tapi terkenalnya mah Teh Ocha ya. Terus Eh, sekolah di mana dulu teh? Dulu alumni SMA Cibatu. Sebelum saya merintis jualan seblak, saya kerja di pabrik, gitu, di toko pernah. Dulu pernah kerja di toko ya kurang lebih 1 tahun. Terus kerja di pabrik ya kurang lebih 5 tahunan. Terus nganggur sebentar ya merintis usaha seblak. Berarti dari nganggur itu teteh kepikiran untuk buka usaha seblak. Iya. Nah, modal utama dulu untuk buka usaha kayak gini berapa teh? Kurang lebih ya 2 juta. 2 jutaan. Sampai sekarang bisa kayak gini tuh jadi modal usaha dari 2 juta. Iya. Terus motivasi teteh untuk jualan seblak tuh dari mana teh? Ya, Pertama kali. ya motivasinya ya karena di sini kan belum ada tukang seblak gitu kan ya. Terus Daripada di rumah daripada saya nganggur gitu ya, ya udah jualan di rumah gitu bisa sambil ngasuh anak gitu. Ya nggak taunya jadi rame gitu. Ya padahal banyak sih di sini juga yang jualan seblak, tapi ya prasmanan mungkin gitu, jadi jarang. Tadi kan kata teteh banyak di sini yang jualan seblak. Terus apa kelebihan yang mungkin seblak Teh Ocha punya dari orang-orang lain gitu teh? Ya kalau aku masih prinsipnya kalau jualan nggak sayang bumbu, nggak pelit bumbu gitu ya. Terus kayak harga topping-topping juga nggak mahal-mahal lah gitu. Yang penting perputarannya cepat gitu. Ya kalau jualan di kampung mah kan pengennya pada pengen murah, enak, banyak gitu. Ya masuk kalau harga-harga di kampung mah gitu, jadinya ya rame. Terus selama berapa tahun teteh jualan? Udah ada 5 tahun. 5 tahunan. Jalan 5 tahun apa udah 5 tahun? Udah 5 tahun. Berarti udah dalam 5 tahun ini hambatan yang mungkin teteh pernah alami naik turunnya itu gimana teh? Ya kalau naiknya mah ya gitu tadi kan harganya murah kayak gitu. Jadi orang kan banyak nyari, pada kepo lah gitu promo. Udah mah enak gitu ya. Kata orang sih ya, nggak tahu kalau kata aku mah ya Seblak. weh. Tapi enak, gitu. emang enak. Terus kalau turunnya ya paling kalau kayak kondisi cuaca kayak gini nih, musim hujan kayak gitu. Jadi orang-orang lebih males di sini. Kayaknya kayak gitu. Terus banyak pesaingnya kalau sekarang kan gitu. Banyak yang jualan juga. Banyak pesaingnya. Ya terlebih cuaca sih. Kalau naiknya mah ya paling hari-hari tertentu aja kayak habis pada gajian, terus weekend, Jumat, Sabtu, Minggu kayak gitu. Terus keuntungan atau omset dalam naik atau turunnya itu lebih anjlok atau enggak teh? Kalau misalkan lagi cuaca kayak gini lebih turun, atau kalau lagi banyak lagi gajian, lagi libur itu lebih banyak gitu? Ya pokoknya kalau di mah turunnya pas tahun-tahun kemarin sih 2024 gitu, 2024 gitu. Ya mungkin karena banyak pabrik-pabrik yang tutup gitu, jadi dampaknya ke tukang jualan juga jadi banyak Kurangnya yang kurang gitu omset. Untuk omsetnya untuk bulan-bulan sekarang teh, ini kan lagi banyak banget nih yang jajan. Untuk bulan-bulan sekarang itu bisa sampai berapa? 1 digit atau 2? Ya 3 digit bisa nyampe kalau rame banyak. gitu, banyak tanggal merah kayak gitu. Baik, untuk usaha kedepannya selain teteh punya seblak sekarang, teteh mau rencana punya usaha yang lebih daripada seblak itu apa teh? Ya namanya jualan kan pasti ada pasang surutnya gitu ya. Ya sekarang kan lagi rame es teler.
ya coba ke es teler, ke dimsum. Sekarang lagi rame cireng kuah mini, kuah keju. Ya kayak gitu aja yang lagi rame dicari gitu. Ada nggak motivasi buat kita sebagai mahasiswa untuk jualan kayak teh Ocha dari yang dulunya ibu rumah tangga cuman di rumah sampai sekarang bisa kayak gini? Ya bisa, ya intinya mah harus mau hidup perih, banyak gaya lah gitunya. Terus intinya mah harus mau kerja keras lah gitu, jangan banyak malunya gitu. Tadi kan Teteh nyebutin omset Teteh bisa lebih dari 3 digit dalam sebulan. Nah, sebelum jadi 3 digit itu pasti kan ada belum sampai segitu ya tahun-tahun sebelumnya. Apakah apakah keuntungan yang Teteh dapat itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari atau diputar untuk modal lagi Teh? Ya sebagian ada gitu ya yang buat sehari-hari gitu. Soalnya kan ngandelinnya kan cuma di seblak aja gitu. Paling buat kehidupan sehari-hari ya itu tadi nggak banyak gaya lah gitu ya, jadi pengeluaran nggak terlalu banyak. Terus ya untungannya sebagian diputerin lagi modal gitu. Yang pertama jualan kan 2 juta, jadi kalau ada untung misalnya nih dalam sehari atau seminggu misalnya ada untung 1 juta atau 2 juta nih, kita beliin stokin barang. Jadi kan kalau barang-barang lebih hitungannya lebih banyak, kita belanjanya banyak, pasti harga jadi lebih murah, jadi lebih hemat gitu. Beda kalau ngecer gitu. Gitu aja sih jadinya. Berarti keuntungan yang Teteh dapat itu Teteh puter lagi buat jadi modal buat jadi sebesar ini. Iya. Oke, sekian video dari kelompok 3 untuk wawancara ke wirausahaan pengusaha seblak yaitu Teh Ocha. Sekian dari saya Eka Julia dan Teh Ocha. ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.